warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Teman-teman, saat ini Ustadz mendoakan teman-teman beserta keluarga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Gema takbir akan segera berkumandang, tanda hari raya akan datang. Maka kita perlu persiapan minimal adanya pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan sholat id. Karena kita akan memasuki hari raya Idul Adha, maka Ustaz akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ialah sholat sunnah id yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau biasa disebut dengan hari raya Idul Adha. Hukum sholat id sendiri ialah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan teman-teman. Waktu pelaksanaannya ialah pagi hari setelah matahari terbit, dan untuk tempat pelaksanaannya disunahkan diselenggarakan secara berjamaah di tempat yang sekiranya mampu menampung jamaah yang banyak, bisa di masjid ataupun di lapangan. Tetapi apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat id secara berjamaah baik di masjid ataupun di lapangan, yang disebabkan oleh suatu uzur ataupun halangan yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh syariat, maka kita tetap harus menjalankan sholat id teman-teman. Gimana caranya? Kita laksanakan di rumah bersama ahli keluarga kita, bersama ayah bunda, bersama kakek nenek, atau bersama keluarga lainnya. Nah, untuk itu teman-teman, Ustadz akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat id di rumah. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya seperti apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Momen hari raya kali ini sangatlah berbeda dengan perayaan hari raya di tahun-tahun sebelumnya. Jika beberapa tahun yang lalu kita bisa merasakan pelaksanaan sholat id secara berjamaah di tempat umum, maka untuk tahun ini kita harus menjalankan ibadah sholat id di rumah bersama keluarga, sebab kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan akibat musibah wabah yang tak kunjung hilang. Meskipun demikian, teman-teman di rumah, kita tetap harus semangat untuk menjalankan ibadah sholat id. Teman-teman di rumah, sebelum kita melaksanakan sholat id, terlebih dahulu kita berwudu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Ketika berwudu, mulai dari mencuci kedua telapak tangan sampai membasuh kedua kaki, kita lanjutkan dengan bacaan doa selesai berwudu, yaitu sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk panduan sholat id di rumah, kita bisa merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 tentang kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Diterangkan bahwa ketentuan sholat id di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri. Adapun ketentuan jika dilaksanakan secara berjamaah di rumah, diantaranya jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum, serta dilaksanakannya khutbah selepas sholat id yang dibawakan oleh salah seorang dari jamaah. Dijelaskan pada poin selanjutnya, jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat idnya boleh dilakukan berjamaah dan tanpa khutbah. Artinya, jika teman-teman di rumah hanya bertiga bersama ayah dan bunda,
maka pelaksanaan sholat idnya boleh berjamaah dan boleh tanpa ada khutbah. Adapun pelaksanaan sholat id dimulai dengan seruan as-sholata jami'ah tanpa ada azan dan iqamah. Membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan yang disertai dengan niat sholat Idul Adha. Usolli sunatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu niat ketika kita menjadi makmum. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu bertakbir 7 kali dan di antara takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat pendek dari Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi yat'amahum min ju'. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Pada rakaat kedua, diawali lagi dengan bacaan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat kedua tangan, di mana di setiap takbir diselingi dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian diteruskan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek dari Al-Quran. Ruku, sujud, dan seterusnya hingga selesai. Jika penyelenggaraan sholat id teman-teman di rumah ada pelaksanaan khutbah, maka setelah salam disunahkan tetap duduk di tempatnya untuk mendengarkan khutbah. Namun jika tidak ada khutbah, ibadah sholat id telah selesai dan teman-teman bisa melanjutkannya dengan ibadah lain seperti penyembelihan hewan kurban ataupun dengan aktivitas lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz tadi bisa membantu teman-teman di rumah untuk mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan di masa pandemik saat ini. Tetap taat, kuat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.